Sahabat cerdas, coba perhatikan ketiga gambar berikut ini. Apa jenis simbiosis yang terjadi antara dua jenis makhluk hidup pada gambar tersebut? Pada gambar pertama, hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme. Baik kupu-kupu maupun bunga sama-sama mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga diuntungkan karena keberadaan kupu-kupu membantu bunga dalam proses penyerbukan. Gambar kedua, hubungan antara tali putri dan tumbuhan inangnya merupakan simbiosis parasitisme. Tali putri mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap bahan makanan dari inangnya. Sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena makanannya diambil. Gambar ketiga, hubungan antara ikan hiu dan ikan remora merupakan simbiosis komensialisme. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan ikan remora. Sahabat cerdas, ketiga contoh gambar tersebut menunjukkan hubungan antar makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang rantai makanan. Lalu apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Sahabat cerdas, rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Berikut ini merupakan contoh rantai makanan. Padi merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai produsen. Belalang merupakan konsumen yang memakan tumbuhan, sehingga belalang disebut sebagai hewan herbivora. Katak dan ular merupakan konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya, sehingga disebut sebagai hewan karnivora. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan, yang disebut sebagai hewan omnivora. Sahabat cerdas, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut sebagai jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Contohnya pada gambar tersebut terjadi persaingan antara tikus, belalang, dan ulat yang sama-sama memakan padi. Terjadi juga persaingan antara ular dan burung elang dalam memakan tikus, katak, dan ayam. Sahabat cerdas, perhatikan kedua gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan penebangan hutan dan pencemaran sungai. Tahukah kalian akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Lalu bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita.
Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Misalnya pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat, dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Misalnya pada rantai makanan berikut ini, jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Sahabat cerdas, coba perhatikan kedua gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami atau disebabkan oleh manusia. Kebakaran hutan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan. Kebakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Lalu apa saja kegiatan manusia yang mengubah ekosistem? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem antara lain beberapa bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia.
Faktor lain penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, perburuan hewan, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi, kemudian membuang sampah dan limbah secara sembarangan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Penebangan hutan secara liar. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Perburuan hewan. Perburuan hewan secara sembarangan juga berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Membuang sampah dan limbah sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. Kegiatan ini akan merusak tanah tempat sumber makanan dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Tidak hanya itu, berbagai kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan sesuai peta pikiran berikut ini. Terganggunya keseimbangan ekosistem disebabkan oleh faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami antara lain letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai dan tsunami. Sedangkan faktor manusia antara lain penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan hewan, dan pencemaran lingkungan.